Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Ayyuhal asatidzatul kirama wa thullab wa thalibat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah saya akan menjelaskan kepada antum semua tentang bab hewan kurban dan bab akikah. Yang pertama, bab hewan kurban. Menurut definisi, hewan kurban adalah setiap binatang ternak yang disembelih sebagai bentuk diri kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum hewan kurban terbagi menjadi dua. Yang pertama sunnah muakkadah bagi orang yang haji maupun tidak dengan syarat dia mampu. Yang kedua wajib. Yang kedua hukum wajib ialah apabila sudah dinazarkan atau jika seseorang telah membuat pernyataan dengan jelas. Contoh misalnya dengan berkata, ini untuk hewan kurbanku atau ini aku siapkan untuk hewan kurbanku. Dalil yang disyariatkan berkurban terdapat pada surah Al-Kautsar surah ke-108 pada ayat kedua yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli lirabbika wanhar. Shadaqallahu azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Dengan arti, maka dirikanlah sholat untuk rohmu dan sembelihlah hewan kurban. Dari as-sunnah, hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik yang berkata, dohan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabsaini amlahaini aqranaini zabahuma biyadihi wa samma wa kabbara wa wada'a rijalahu ala difadihima. Yang arti, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 2 ekor domba yang berwarna putih mulus dan bertanduk. Beliau menyembelih keduanya dengan tangannya sendiri sembari membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim dan takbir dan menginjak kaki depan binatang tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Syarat orang yang berkurban terbagi menjadi 4. Yang pertama Islam, sehingga orang kafir tidak wajib baginya untuk berkurban. Yang kedua baligh, sehingga anak kecil tidak diwajibkan untuk berkurban. Yang 3 berakal, sehingga orang gila, orang pingsan atau mabuk tidak diwajibkan untuk berkurban. Yang keempat mampu, yaitu hendaknya hewan kurban dibeli dari uang kelebihan nafkah yang harus diberikan kepada orang-orang yang menjadi tanggungnya selama hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik. Lanjut pembahasan yang kedua kita ialah syarat-syarat hewan kurban. Syarat-syarat hewan kurban terbagi menjadi 3. Yang pertama, binatang yang dijadikan hewan kurban ialah yang pertama unta, sapi, kemudian kambing atau domba atau biri-biri. Yang kedua, ialah telah memenuhi umur. Di kitab ini tertulis telah memenuhi umur untuk berkurban. Untuk unta harus yang sudah berumur 5 tahun masuk tahun ke-6. Untuk sapi dan kambing harus yang sudah berumur 2 tahun masuk tahun ke-3. Adapun untuk domba atau biri-biri harus sudah berumur 1 tahun masuk tahun ke-3, atau yang sudah tanggal giginya meskipun umurnya belum 1 tahun. Boleh berjenis kelamin jantan maupun betina. Yang ketiga, tidak memiliki cacat. Tidak memiliki cacat ini yang menjelaskan bahwa yang membuat harganya jatuh atau mengurangi kualitas dagingnya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, arba'un la tuhziu fi adahi al-auratul bayyinu awaruha wal maridatul bayyin maraduha wal arjahul bayyinu dzulruha wal kasiratul lati la tunqi. Yang artinya 4 cacat binatang ternak yang tidak sah untuk dijadikan udhiyah. Yang pertama, matanya buta sebelah yang jelas butanya. Yang kedua, sakit yang jelas sakitnya. Yang ketiga, pincang yang jelas pincangnya. Dan yang terakhir ialah sangat kurus sehingga tulangnya tidak bersumsum. Stop. Lanjut pembahasan kita yang ketiga ialah waktu penyembelihan. Waktu penyembelihan hewan kurban ialah setelah matahari terbit pada hari raya Idul Adha, setelah pelaksanaan sholat Id. Maka apabila dia berkurban sebelum sholat Id, maka itu dianggap sebagai sedekah biasa, bukan menggugurkan kewajiban untuk berkurban. Terakhir penyembelihan hewan kurban ialah hingga matahari terbenam pada hari Tasyrik tanggal 13 Dzulhijjah. Lanjut yang pembahasan yang
4. Pembagian daging hewan kurban. Lebih baik orang yang berkurban mengambil jatahnya sedikit daripada yang dibagikannya. Lanjut pembahasan yang kelima ialah hal-hal yang disunahkan pada hewan kurban. Yang pertama, ketika sudah masuk hari pertama bulan Dzulhijjah, maka orang yang berniat untuk berkurban disunahkan untuk tidak mencukur rambut dan memotong kuku sampai kurbannya selesai. Yang kedua, disunahkan menyembelihnya sendiri. Maka apabila tidak bisa mampu, maka jangan kau paksa, karena bisa saja antum terluka. Yang ketiga ialah dianjurkan kepada penguasa, contoh di Indonesia ialah Presiden Jokowi, untuk berkurban atas nama seluruh umat muslim di wilayahnya yang diambil di Baitul Mal. Mungkin ini hanya pembahasan kurban yang sedikit. Antum bisa baca sendiri di dalam kitab fikih. Bahas selanjutnya bab akikah. Definisi akikah menurut bahasa ialah rambut kepala bayi, sedangkan secara istilah ialah binatang yang disembelih karena kelahiran seorang bayi yang diiringi dengan memotong rambut. Dalil disyariatkan yang untuk berakikah terdapat pada hadis Abu Daud yang berbunyi kullun ghulamin rahinatun bi aqiqatihi tusbahu anhu yauma sabihi wa yuhlaku wa yusamma, yang artinya setiap anak terdapatkan dengan akikahnya. Hendaknya untuk anak itu disembelihkan binatang pada hari ke-7, rambutnya dicukur dan diberi nama. Hukum hakikah di sini ialah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Ketentuannya sebagai berikut. Laki-laki dianjurkan untuk menyembelih hewan 2 ekor kambing, sedangkan perempuan 1 ekor kambing. Pertanyaan, siapakah yang diminta untuk berakikah? Di kitab ini menjelaskan bahwa yang diminta untuk mengerjakan akikah adalah orang tuanya atau walinya yang berkewajiban menafkahi anak tersebut. Lanjut pembahasan kita selanjutnya ialah hal-hal yang disunahkan dalam akikah. Yang pertama ialah mencukur rambut setelah penyembelihan hewan akikah. Yang kedua, rambut bayi dicukur dan ditimbang dan disedekahin dengan nilai emas atau perak. Yang ketiga ialah membaca basmalah ketika menyembelih hewan akikah. Yang keempat, penyembelihannya itu pada pagi hari. Yang kelima ialah setelah dicukur kepala bayi tersebut diolesi za'faran atau minyak wangi. Hal yang selanjutnya ialah waktu penyembelihan hewan akikah. Waktu penyembelihan ialah setiap bayi itu dilahirkan sampai berusia balik. Apabila bayinya sudah berusia balik, maka perintah untuk menyembelih akikah menjadi gugur. Namun tetap dibolehkan menyembelih akikah untuk diri sendiri sebagai amalan susulan yang dulu belum sempat dikerjakan.